Kapan Imam Haddad menyusun ratib ini, saudara? Diriwayatkan Imam Haddad menyusun ratib ini pada malam Lailatul Qadar, tanggal 17 Ramadan tahun 1071 Hijriah. Tanggalnya jelas, tahunnya jelas, harinya jelas, bulannya jelas, bahwa ratibul Imam Al-Haddad adalah ratib yang disusun oleh Imam Haddad. Maka siapa-siapa yang mengklaim, mengaku-ngaku memplagiatkan Imam Haddad, itu dusta, itu fitnah. Bahwa ratibul Imam Al-Haddad itu betul, fakta, itu adalah milik Imam Haddad. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Berarti kalau ada yang ngomong ratib Imam Haddad bukan punya Imam Haddad, saya mau tanya, ngawur tidak? Ngawur tidak? Ngawur tidak? Ngawur, saudara. Anda bisa buka di dalam syarah Ratibul Haddad punya Habib Alwi, cicit daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, saudara. Jelas, hari tanggalnya disebut, bulannya disebut, tahunnya disebut, tepat pada malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, zikir Imam Haddad itu punya Imam Haddad atau punya Imam Rifai? Punya Imam Haddad atau Imam Rifai? Saya mau tanya, yakin tidak? Percaya tidak? Takbir. Jadi besok-besok kalau dengar ada orang ngomong bahwa ratib Imam Haddad punya Imam Haddad, saya mau tanya, itu orang pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Itu orang ngopinya nggak jauh, betul? 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 Ini yang kalau disebut namanya Yahudi pesek. Tahu Yahudi pesek? Tahu Yahudi pesek? Ada yang bilang, Beb, kok dibilang Yahudi? Saudara, terus ditambahin pesek lagi. Saudara, Yahudi itu punya karakter. Apa karakter Yahudi? Karakter Yahudi itu tukang bohong. Karakter Yahudi apa? Karakter Yahudi tukang apa? Karakter Yahudi tukang apa? Jadi kalau ada orang kemana-mana umbar bohong, kemana-mana suka bohong, itu mirip karakter siapa? Mirip siapa? Mirip siapa? Berarti kalau ada RT RW tukang bohong, RT RW mirip siapa? RT RW apa? Kalau ada bupati tukang bohong, bupati apa? Bupati apa? Kalau ada gubernur tukang bohong, gubernur apa? Gubernur apa? Kalau ada menteri kang bohong, menteri apa? Menteri apa? Kalau ada presiden tukang bohong, presiden apa? Presiden apa? Kalau ada kiai tukang bohong, kiai apa? Kiai apa? Kiai apa? Kalau ada Habib tukang bohong, Habib apa? Giliran Habib kenceng banget tuh. Jangan-jangan kena virus bin Sarman, jangan-jangan orang sini nih. Saudara, karakter Yahudi itu tukang bohong. Habib jangan fitnah. Boleh cerita? Boleh cerita? Ah, lu udah lemes lu. Boleh gak cerita? Boleh gak? Harus yang lemes gue, bukan lu, goblok. Lu tinggal duduk denger doang susah banget sih. Kira-kira lanjut jangan? Lanjut jangan? Lanjut jangan? Tahun depan aja dah. Atau minggu depan. Habib Mahdi kan tiap pekan ada pengajian. Setuju? Setuju? Setuju, Beb. Jadi cerita sekarang apa minggu depan? Lu gimana sih, gak konsisten banget lu? Tadi setuju, sekarang ngomong. Baik saudara, saya singkat saja saudara. Di dalam riwayat perang Ghazwah Qainuqa, di mana di Madinah setelah Nabi hijrah, ada 3 klan Yahudi yang sudah mengakar di wilayah Madinah, saudara. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Ada 3 klan Yahudi yang mereka setelah keluarnya di chapter of Madinah atau piagam Madinah, yang menjadi kesepakatan antara umat Islam dengan kalangan kufar di bawah kepemimpinan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga dalam salah satu perjanjian tersebut bahwasanya bangsa Yahudi memiliki beberapa ikatan-ikatan perjanjian yang tidak boleh dilanggar. Singkat cerita, setelah pasca perang Badar Al-Kubra, umat Islam mendapatkan kemenangan. Di mana-mana euforia beredar, saudara. Para kafir Quraisy termasuk daripada klan Yahudi merasa gusar dan menaruh dendam atas kemenangan umat Islam yang sangat-sangat superior dalam perang Badar, saudara. Kenapa? Karena 313 tentara mampu menghancurkan, meluluh lantakkan daripada tentara-tentara kafir Quraisy dengan jumlah bala tentara lebih banyak, dengan senjata yang lebih lengkap, tapi berhasil dikalahkan oleh umat Islam. Alhamdulillah. Dan ini membuat kafir Quraisy dendam, termasuk para kalangan Yahudi yang ada di kota Madinah, saudara. Dan dendam ini terlihat ketika Nabi mengumpulkan orang-orang Yahudi, terutama dari klan, dari Bani Qainuqa. Nabi sampaikan informasi kemenangan umat Islam, dan Nabi memberikan peringatan bahwa seluruh kalangan daripada orang-orang Yahudi yang ada di Qainuqa untuk betul-betul berhati-hati, jangan melakukan sikap seperti kalangan kafir Quraisy, terkhusus jangan sampai melanggar perjanjian, saudara. Ternyata dalam salah satu peristiwa, saudara, seorang wanita sedang berbelanja di pasar Bani Qainuqa. Para pemuda-pemuda Yahudi iseng, ada wanita dengan memakai hijabnya, diminta untuk dibuka hijabnya untuk melihat paras kecantikan daripada wanita muslimah tersebut. Tapi karena dia seorang wanita muslimah yang muti'ah, yang taat kepada Allah, dia nggak mau buka, saudara. Dia menjaga iman dan takwanya untuk tidak mudah membuka kecuali kepada yang halal untuk membuka auratnya, saudara. Tapi namanya Yahudi, saudara, suka buat problem, suka buat masalah. Ujung daripada hijab wanita tersebut diikat, saudara, agar kalau wanita itu bangun, dengan seketika tersingkap rambutnya, terlihat daripada punduknya, sehingga terbuka auratnya, saudara. Dan betul, ketika telah diikat, wanita itu bangun ingin berjalan, tersingkaplah daripada hijabnya, saudara. Sontak wanita ini teriak, bukan main, saudara. Dia berteriak dengan keras karena auratnya terbuka, karena pundaknya terbuka. Dia malu karena telah terbuka auratnya, saudara. Karena mendengar teriakan seorang wanita muslimah, ada seorang pemuda muslim dengan gagah berani menyelamatkan wanita muslimah tersebut. Dia tikam Yahudi yang mengikat kerudung tersebut, mengikat hijab tersebut, sampai Yahudi wafat, saudara. Oh, karena muslim berhasil membunuh seorang Yahudi, dikerubutin sama Yahudi sepasar, saudara. Sampai sang pemuda mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabar ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mendengar seorang pemuda Islam dibunuh, ketika Nabi tahu sebab kenapa pemuda itu terbunuh, karena membunuh seorang Yahudi yang melecehkan harkat martabat wanita muslimah, saudara. Dengan seketika Nabi mengumumkan, mengumpulkan para sahabat untuk membuat pasukan, untuk datang ke Bani Qainuqa, untuk mengepung daripada Bani Qainuqa, saudara. Semua dengan seragam perangnya datang ke Bani Qainuqa, mengultimatum agar Bani Qainuqa yang telah melanggar perjanjian terhadap Nabi untuk membayar apa yang dilakukannya, saudara. Lihat bagaimana Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kehormatan seorang wanita perempuan yang dilecehkan oleh Yahudi, Nabi berdiri tegak mengumpulkan para sahabatnya untuk datang ke Bani Qainuqa, untuk